Selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan bisa berjumpa kembali hari ini. Salam sehat ya buat semua. Hari ini kembali bersama kami The Puppets dalam program 100 Hari Berdoa Sedunia untuk Anak-anak hari yang ke-89. Vera, apa sih topik kita hari ini? Oh, hari ini kita akan membahas sebuah topik janji bijaksana. Kamu seneng gak, Rel? Kalau aku sih senang mau ikutin 100 hari berdoa lagi. Aku juga. Loh, Johan mana ya? Johan. Ya, ini aku. Kirain kamu kemana, Joko? Iya dong. Yuk kita nyanyi, udah mau mulai nih. Tapi kita nyanyi dulu yuk. Yuk. Si bodoh dirikan rumah di pasir. Si bodoh dirikan rumah di pasir. Si bodoh dirikan rumah di pasir. Dan hujan pun turunlah. Hujan turun, banjir pun naik. Hujan turun, banjir pun naik. Hujan turun, banjir pun naik. Segera rubuh. Si pintar dirikan rumah di batu. Si pintar dirikan rumah di batu. Si pintar dirikan rumah di batu. Dan hujan pun turunlah. Hujan turun, banjir pun naik. Hujan turun, banjir pun naik. Hujan turun, banjir pun naik. Dan rumahnya tetap teguh. Wah, seru ya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru ini. Sekarang kami akan mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, Alkisah 3 orang tuli dan guru bisu. Pada suatu ketika, hiduplah seorang pengembala miskin. Setiap hari, ia mengiring domba-dombanya ke bukit mencari rumput segar. Dari sana, ia memandangi desa tempat ia tinggal bersama keluarganya. Ia tuli, tetapi itu tak jadi masalah baginya. Suatu hari, istrinya lupa mengirimkan bungkusan makanan siangnya. Juga tidak menyuruh anak mereka untuk membawakannya. Sampai tengah hari kiriman itu tidak datang juga. Si pengembala itu berpikir, Aku akan pulang dan mengambilnya. Aku tidak dapat berdiam di sini sepanjang hari tanpa sepotong makanan. Namun ia tidak dapat meninggalkan domba-dombanya. Tiba-tiba ia memperhatikan seorang pemotong rumput di tepi bukit. Ia menghampirinya dan berkata, Saudaraku, tolong jaga domba-dombaku ini dan awasi. Jangan sampai tersesat atau berkeliaran. Aku akan kembali ke desa karena istriku begitu bodoh lupa mengirim makan siangku. ternyata pemotong rumput itu juga tuli. Ia tidak mendengar satu kata pun yang diucapkan. Sama sekali salah paham terhadap maksud si pengembala. Lalu ia berkata, Mengapa aku harus memberi rumput untuk ternakmu? Sedangkan aku sendiri memiliki seekor sapi dan 2 ekor kambing di rumah. Tidakkah kau lihat? Aku ini harus pergi jauh demi mencari rumput bagi ternak-ternakku. Tidak, tinggalkannya aku.
Aku tidak ada urusan dengan orang sepertimu yang hanya ingin enak saja sendiri, mengambil milikku yang cuma sedikit ini. Si pengembala tidak mendengar apa yang dikatakan oleh si pemotong rumput. Lalu katanya, "Oh, terima kasih kawan atas kebaikan dan kesediaanmu. Aku akan segera kembali. Semoga keselamatan dan berkah tercurah atas kamu. Engkau telah meringankan bebanku." ia segera berlari ke desa menuju gubuknya yang sederhana di sana. Ia mendapati istrinya sakit demam dan sedang dirawat oleh para istri tetangga. Kemudian si pengembala itu mengambil bungkusan makanan dan berlari kembali ke bukit. Ia menghitung domba-dombanya dengan cermat. Semuanya masih lengkap seperti semula. Ia lalu melihat si pemotong rumput masih sibuk memotong rumput segar. Si pengembala ini berkata kepada dirinya sendiri, "Ah, betapa luar biasa pribadi si pemotong rumput ini. Benar-benar dapat dipercaya. Ia sudah menjaga domba-dombaku agar tidak terpencar, bahkan tidak mengharapkan terima kasih daripadaku. Aku akan memberinya domba pincang ini. Sebenarnya domba pincang ini akan kusembelih sendiri. Namun biarlah aku berikan pada si pemotong rumput itu agar bisa jadi makan malam yang lezat bagi keluarganya." Ia pun memanggul domba pincang yang dimaksud di atas bahunya, menuruni bukit dan berteriak pada si pemotong rumput, "Wahai saudaraku, ini hadiah dariku karena engkau telah menjaga domba-dombaku selama aku pergi. Istriku yang malang menderita demam. Itulah mengapa ia tidak mengirimkan aku makan siang. Pengganglah domba ini untuk makan malammu nanti malam. Lihat domba ini, kakinya pincang dan memang akan aku sembelih." Tetapi di sisi lain, si pemotong rumput tidak mendengar kata-katanya dan berteriak marah. "Pengembala busuk! Aku tidak tahu apapun yang terjadi selama kau pergi. Jadi jangan salahkan aku dong atas kaki pincang dombamu. Sedari tadi aku lagi sibuk memotong rumput dan tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Pergilah atau aku akan memukulmu." Si pengembala itu amat heran melihat sikap marah si pemotong rumput, tetapi ia tidak dapat mendengarkan apa yang dikatakannya. Tiba-tiba ada seorang melintas di antara mereka dengan menunggang seekor kuda yang bagus. Si pengembala menghentikan si penunggang kuda itu dan berkata, "Tuan penunggang kuda yang mulia, aku mohon katakan padaku apa yang diucapkan oleh pemotong rumput itu. Aku ini tuli dan tidak tahu mengapa ia menolak pemberianku berupa seekor domba ini, malah marah-marah seperti itu." Si pengembala dan si pemotong rumput mulai saling berteriak pada si penunggang kuda untuk menjelaskan kemauannya masing-masing. Si penunggang kuda itu turun dan menghampiri mereka. Ternyata penunggang kuda itu pun sama tulinya. Ia tidak mendengar apa-apa yang kedua orang itu katakan. Justru ini ia sedang tersesat dan hendak bertanya di mana dirinya saat ini. Tetapi ketika melihat sikap keras dan mengancam dari kedua orang itu, akhirnya ia berkata, "Benar-benar saudara, aku telah mencuri kuda ini. Aku mengakui, tetapi aku tidak tahu kalau itu milik kalian. Maafkan aku karena aku tidak dapat menahan diriku dan bertindak mencuri." "Aku tidak tahu apa-apa tentang pincang domba ini." Suruh ia mengatakan padaku mengapa pemotong rumput itu menolak pemberianku. Aku hanya ingin memberikannya sebagai penghargaan tanda terima kasihku. Aku mengakui menggigil kuda. Aku akan kembalikan kuda ini, tapi aku tuli.
dan tidak tahu siapa di antara kalian pemilik sesungguh kuda ini. Pada saat itu, dari kejauhan tampak seorang guru tua berjalan. Si pemotong rumput lari menghampirinya, menarik jubah lusuhnya dan berkata, Guru yang mulia, aku seorang tuli yang tidak mengerti ujung pangkal apa yang dibicarakan oleh kedua orang ini. Aku mohon kebijaksanaan Anda, adili dan jelaskan apa yang mereka teriakan. Oh. Namun si guru tua ini rupanya bisu dan tidak dapat menjawab. Tapi ia mendatangi mereka dan memandang ketiga orang tuli tersebut dengan penuh selidik. Sekarang ketiga orang tuli itu menghentikan teriakan mereka. Guru itu memandangi sedemikian lama dan dengan tajam, satu persatu, hingga ketiga orang itu merasa tidak enak. Matanya yang hitam berkilau menusuk ke dalam mata mereka, mencari kebenaran tentang persoalan tersebut, mencoba mendapatkan petunjuk dari situasi itu. Tetapi ketiga orang tuli itu mulai merasa takut kalau guru tua itu menyihir mereka atau mengendalikan kemauan mereka. Tiba-tiba si pencuri kuda meloncat ke atas kuda dan memacunya kencang-kencang. Begitu juga si pengembala segera mengumpulkan ternaknya dan mengiringinya jauh ke atas bukit. Si pemotong rumput tidak berani menatap mata guru tua itu. Lalu ia mengemasi rumputnya ke dalam kantong dan mengangkatnya ke atas bahu dan berjalan menuruni bukit pulang ke rumahnya. Guru tua itu melanjutkan perjalanannya berpikir sendiri bahwa kata-kata merupakan bentuk komunikasi yang tidak berguna, bahwa orang mungkin lebih baik tidak pernah mengucapkannya. Teman-teman, sebuah kisah yang memberikan pelajaran bagi kita ya, bahwa dalam keadaan bagaimanapun diperlukan kebijaksanaan supaya kita dapat memahami segala sesuatu dengan baik. Kalau enggak, sama seperti tiga orang tuli dan orang yang buta tadi, semuanya salah dalam memahami sikap temannya. Jadi kacau deh semuanya. Kalau gitu, kita lihat yuk nasihat firman Tuhan. Ayat renungan kita hari ini di dalam Yakobus 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Teman-teman, Yesus adalah hikmat. Dia tahu sepanjang waktu mana tindakan yang paling bijaksana, nasihat yang paling bijaksana, jalan yang paling bijaksana ke depan. Hidup memberi kita banyak tantangan, baik yang berhubungan dengan panggilan kita, keluarga kita, pelayanan kita. Kita selalu membutuhkan kebijaksanaan ilahi. Dan puji Tuhan, Dia mau memberi hikmat kepada semua orang yang meminta. Pertanyaannya untuk kita sekarang adalah, apakah kita mau menukar kebodohan kita dengan kebijaksanaan yang datang dari Allah? Apakah kita bersedia menerima nasihat dan kebijaksanaan dari Allah dan meninggalkan ide-ide kita sendiri? Maukah kita membuka hati kepada nasihat-nasihat bijak Yesus yang menuntun kepada kehidupan kebenaran dan kasih? Teman-teman, pelajaran kita hari ini adalah Allah yang kita sembah itu tidak memandang rupa orang. Ia yang rela mengaruniakan roh bijaksana yang terampil kepada Salomo, rela membagikan berkat yang sama kepada umatnya pada masa kini. Bila seorang yang memikul tanggung jawab merindukan hikmat lebih daripada merindukan kekayaan, kuasa, atau kemasyuran, ia tidak akan dikecewakan.
Orang itu akan belajar dari sang guru besar bukan saja apa yang diperbuat, tetapi bagaimana mengerjakannya di dalam cara yang akan mendapat persetujuan ilahi. Prophets and Kings halaman 31. Baiklah teman-teman, sampai di sini renungan kita hari ini. Semoga menjadi berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pagi ini. Saat ini kami juga mau berdoa secara khusus agar kebijaksanaan ilahi dapat diberikan kepada kami. Saat ini kami meluangkan waktu bersama Allah. Kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja, sekolah-sekolah, dan lembaga-lembaga Advent dalam mempersiapkan langkah-langkah untuk dibuka kembali. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pagi ini. Semua anak-anak yang sementara mengikuti program 100 hari berdoa sedunia Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kebutuhan kami masing-masing. Kiranya Tuhan juga memberkati dan melindungi keluarga kami. Terima kasih untuk janji berkat-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke teman-temanku, The Puppets, Verita Johan, Veru Meme, juga teman-teman semua di rumah, kita sepakat ya. Mulai hari ini kita akan meminta Tuhan hikmat dari surga supaya kita bisa jadi anak-anak Tuhan yang keren ya. Gak suka ngambek, gak suka baper ya. Hehe, pokoknya jadi anak yang baik deh. Oke teman-teman, Sampai di sini perjumpaan kita. Sampai berjumpa dalam Puppet Show besok hari ya. Ingat, tetap sehat ya. Tuhan memberkati. Dadah.